Saat ini kan musim kemarau sudah mulai gradual masuk ya gitu. Awal musimnya maju, lalu jadi dia lebih panjang dan juga di bawah normal itu sebenarnya sudah diprediksikan terjadi lepas atau tidak jadinya El Nino gitu. Ya sebenarnya mungkin sebaiknya kita merefer kembali kepada El Nino-nya ya. El Nino dan La Nina itu kan sering kita dengar ya. Jadi itu sebenarnya fenomena laut yang terjadi jauh dari wilayah kita. Jadi El Nino dan La Nina itu terjadinya di Samudra Pasifik. Jadi lautnya itu ketika mengalami anomali, kalau anomalinya itu hangat atau positif, kita bilangnya sebagai El Nino. Kalau anomalinya negatif, kita bilang sebagai La Nina. Nah, asosiasi dampak karakteristik yang biasanya, walaupun tidak selalu dan juga bergantung intensitasnya adalah kalau di Pasifik itu El Nino, maka biasanya berasosiasi dengan dampak hujan yang berkurang di Indonesia gitu. Jadi kondisinya lebih kering gitu. Kalau La Nina itu kondisinya itu lebih basah. Dampak tersebut sebenarnya juga jadi dampak derajat kekeringannya itu sebenarnya juga asosiasi atau berkorelasi dengan seberapa panas di Pasifik itu pada saat El Nino. Kalau panasnya sedikit, hanya setengah derajat sampai 1 derajat Celcius, biasanya dampaknya tidak signifikan. Tapi kalau panasnya itu signifikan di atas 2 derajat, maka efek kekeringannya di Indonesia itu lebih intens gitu. Nah, derajat pemanasan di Samudra Pasifik itu biasanya kita kategorikan gitu. Ada El Nino lemah, ada El Nino moderat, dan juga ada El Nino kuat gitu. Nah, El Nino lemah ini itu kalau pemanasannya itu setengah sampai 1 derajat. Kalau El Nino moderat itu 1 sampai 1,5 derajat, dan di atas itu El Nino. Kita merefer kepada intensitas El Nino tersebut berdasarkan kriteria tersebut, Mas Rino ya. Jadi setengah derajat sampai 1 derajat itu El Nino lemah, 1 derajat sampai 1,5 derajat itu El Nino moderat, yang di atas 1,5 derajat itu kita bilang sebagai El Nino lemah gitu. Jadi sebenarnya terminologi resminya itu hanya ada 3 kategori, tersebut gitu. Nah, istilah-istilah di luar itu sering disebutkan, tetapi bukan merupakan istilah yang formal dan juga konotasinya bisa macam-macam kan. Bisa jadi mungkin ditanggapinya kurang serius. Nah, mengapa kita perlu mengacu kepada terminologi yang berstandar itu? Karena El Nino itu fenomena yang besar, banyak negara yang concern tentang itu, punya dampak juga global, sehingga kita harus punya standar terminologi yang diacu oleh semua negara sehingga kita mengerti besarannya itu seperti apa dan dampak terasosiasinya itu kira-kira seperti apa dan responnya juga seperti apa gitu. Jadi kalau El Nino lemah, mungkin responnya begini. Kalau El Nino moderat itu lain lagi, kalau El Nino kuat itu lain lagi gitu. Jadi kurang lebih diskusi atau terminologi resmi seputar El Nino itu yang seperti itu gitu. Tahun ini itu saat per bulan April sekarang itu kita masih melihat 50-80% itu kemungkinan kategorinya antara lemah hingga El Nino moderat gitu ya. Dampaknya apabila itu pun terjadi nanti itu setelah semester kedua ya. Jadi baru sekarang ini belum terjadi ya. Ini jadi baru prediksi, dan hal lainnya memprediksi El Nino di bulan Maret dan April itu hal yang susah, hal yang rumit. Di dalam khasanah klimatologi itu dikenal dengan spring predictability barrier. Jadi ada batas prediktabilitas yang membatasi kemampuan prediksi El Nino ini dengan baik itu di sekitar bulan Maret April ini. Skill dari prediksinya kurang bagus. Nah, kita harus menunggu hingga akhir April atau Mei untuk melihat kemungkinan arahnya itu kemana. Ya paling tidak dengan data yang sekarang itu ada, BMKG prediksinya sejalan juga dengan Meteorological Center yang lainnya, 50 hingga 80% itu di El Nino kategori lemah hingga moderat nanti di semester kedua gitu. Jadi sekarang belum
dampaknya jika itu nanti terjadi ke semester 2 itu kita bayangkan seperti berikut skenario. Jadi saat ini kan musim kemarau sudah mulai gradual masuk ya gitu. Jadi kemarau yang disampaikan oleh BMKG itu awal musimnya maju, lalu jadi dia lebih panjang dan juga di bawah normal itu sebenarnya sudah diprediksikan terjadi lepas atau tidak jadinya El Nino gitu ya. Tapi kalau nanti El Nino pasca semester kedua terjadi, maka dia bisa memperlambat masuknya awal musim hujan gitu ya. Kalau kategorinya El Nino moderat, sehingga seolah-olah menjadi musim kemarau jadi lebih panjang gitu. Nah, kejadian El Nino ini selalu dampak paling signifikannya itu ketika bertemu dengan musim kemarau ini, Mas Rino gitu. Kalaupun nanti El Nino jadi, maka dia itu biasanya akan berakhir di Februari atau Maret tahun berikutnya. Tetapi kita di Oktober akhir dan juga November dan Desember itu kan sudah musim hujan. Jadi dampak kekeringan itu sudah berakhir. Tapi negara-negara lain di dunia baru mulai dampaknya. Jadi ini isu yang intricate gitu ya, sehingga perlu mengadres isu ini dan dampaknya secara proporsional di Indonesia gitu. Lalu tadi dampaknya kan kepada bisa memundurkan awalnya musim hujan, dan biasanya daerah yang terpengaruh itu ya hampir keseluruhan wilayah Indonesia yang di selatan Khatulistiwa ya. Jadi kalau dari barat itu mulai dari Sumatera bagian selatan ya, Sumatera Selatan, Lampung, keseluruhan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, keseluruhan Kalimantan bagian selatan ya, dan juga Sulawesi bagian selatan gitu. Jadi wilayahnya cukup masif gitu. Itu berpotensi untuk mengganggu ya gitu. Tapi masalah produktivitas, berapa potensi yang terancam dan segala macam itu kan kita di Kementerian Pertanian itu lebih paham gitu. Wilayah-wilayah yang berpotensi terganggu tentunya sawah-sawah pada hujan ya gitu. Di Kementerian Pertanian dan Dinas-Dinas Pertanian sudah sangat paham, sudah lama. Biasanya mereka melakukan modifikasi pengelolaan ya, mereka ganti komoditasnya ya dengan tanaman hortikultura mungkin, tetapi ada peluang juga untuk mengoptimalkan panen dari lahan rawa gitu. Jadi lahan rawa ini saat kekeringan airnya surut, nah di situ justru bisa ditanam. Biasanya narasi dari Kementerian Pertanian seperti itu gitu. Jadi mungkin mengantisipasinya musim kemarau ya gitu. El Nino itu kan faktor tambahan gitu. Kalau memang nanti terjadi gitu, dan El Nino ini kan datangnya hanya berapa tahun sekali. Jadi sebenarnya masyarakat itu lebih penting beradaptasi terhadap musim kemaraunya gitu. Nah, langkah-langkah yang mungkin perlu bisa dilakukan sekarang ini masih ada hujan-hujan, masyarakat bisa menyimpan air sebanyak-banyaknya untuk nanti menghadapi musim kemarau yang cukup kering, cukup intens, untuk nanti air yang ditangkap ini yang disimpan mungkin untuk digunakan untuk keperluan-keperluan sekunder di rumah ya gitu, untuk mengkomplement penggunaan air bersih, bisa menyimpan air sekarang untuk digunakan nanti pada saat musim kemarau gitu. Itu mungkin langkah adaptasi paling bagus ya gitu, karena kita kan selalu menghadapi dua ekstrim ini. Baru 2 bulan yang lalu kita selalu concern dengan air yang berlebih ya. Bentar lagi kita menghadapi periode panjang yang defisit air. Nah, seharusnya adaptasi yang paling baik adalah kan mengelola dua sisi tersebut secara bersamaan gitu. Kita simpan air pada saat musim basah ini, musim hujan, untuk digunakan nanti pada saat musim kering gitu. Nanti untuk adaptasi saat musim kemarau, mungkin yang masyarakat yang beraktivitas di luar menggunakan pelindung kepala barangkali ya. Terus juga meningkatkan hidrasi ya, perbanyak minum gitu ya, untuk meningkatkan supaya tetap fit. Lalu juga waspada untuk potensi dampak dari kondisi kualitas udara yang barangkali menurun ya, baik itu di perkotaan karena nanti hujan itu berkurang ya, mungkin polusi dari aktivitas industri dan juga dari transportasi itu tidak tercuci oleh hujan kan, karena hujannya nggak ada. Mungkin apabila juga nanti terjadi ada hotspot misalkan di beberapa tempat yang masyarakat mungkin menggunakan masker gitu.